Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Baiti Isnaini Kurota Ayun dari SMP Negeri 1 Sirampok. Saya Herudin dari SD Negeri Rakatum 01 Kecamatan Paguyangan. Saya Widya Ariantika dari SD Negeri Ikir Klanceng 2. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herudin. Waalaikumsalam, Bu Betty. Bagaimana Pak Herudin kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Betty hari ini? Alhamdulillah juga sehat, Pak. Gini Pak, katanya Pak Herudin mau meng-coaching Iya, betul, Bu. guru ya? Oke. Oh, ini. Sebelum meng-coaching saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih Pak. Oke, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya kita hari ini. Pada coaching hari ini antara Bapak atau nanti coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai Pak sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon apa yang atau menanggapi dari pertanyaan dari coach ya gitu ya Pak. Dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi seperti itu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Herudin adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Ya, nanti saya akan mengembangkan kompetensi coaching bersama coachingnya Bu. Itu diantaranya itu kompetensi krisis atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua kompetensi mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, baik sekali. Pertanyaan kedua nih Pak, berkaitan dengan kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu Pak? Ya, saya ingin spesifiknya pada yaitu mendengarkan aktif atau menyimak Bu, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, seperti itu. Ya. Kemudian Pak, atau pertanyaan terakhir ya, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan untuk tujuan pengembangan dalam proses coaching kali ini? Ya. Saya ingin nantinya Bu, pada saat coaching saya bisa membantu coaching untuk menemukan solusinya sendiri dalam menghadapi permasalahan nanti. Oh, seperti itu. Ini Pak, sekian dulu ya Pak observasi kita hari ini. Nanti silahkan Bapak melakukan coaching kepada coachee atau teman guru di sekolah seperti itu ya Pak. Terima kasih Bu Betty. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Herudin. Bagaimana kabar Bu Widya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Herudin sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu. Ya. Tadi Bu Widya katanya mau minta waktu untuk bersama-sama ngobrol tentang sesuatu. Boleh saya tahu mau ngobrol apa Bu? Ini Pak, saya punya unek-unek yang pengen diceritakan sama Pak Herudin. Oh iya. Kalau nanti ini Bu, sebelum kita panjang lebar bercakap-cakap, tujuan kita pertemuan hari ini Bu, apa yang diharapkan oleh Bu Widya pada hari ini Bu, untuk pertemuan kita ini? Yang saya harapkan itu saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya Pak. Oh gitu ya, jadi Bu Widya ingin menemukan solusi ya Bu ya. Ya. Kira-kira apa Bu yang Bu coba ceritakan dengan saya? Ini Pak, saya kan kebetulan di dalam ajaran baru ini saya diamanati untuk mengajar di kelas 6. Nah kebetulan di kelas 5 itu sendiri kan saya awalnya mengajar di kelas 5. Iya. Nah
kelas 6 kan bertemu dengan anak itu. Nah kebetulan anak itu senangnya membuli temannya. Nah sampai sekarang itu saya sudah sering mengingatkan, ya anak itu ketika bertemu atau ketika saya ngomong iya bu, tapi besoknya dilakukan lagi sampai pas dinaikkan kelas. Nah jadi sampai sekarang itu saya pikir anak itu sudah berubah atau masih, tapi ketika kemarin saya bertemu ketika sedang itu kan ada kegiatan di sekolah walaupun dalam waktu liburan, itu anak itu mengulangi lagi Pak, ternyata jadi masih senang membuli temannya. Berarti Bu dia tadinya mengajar kelas 5, ini tahun ajaran baru mau mengajar kelas 6 karena oleh kepala sekolahnya Bu ya. Tapi bertemu dengan anak itu ya Bu ya. Berarti jumlahnya berapa Bu anak yang suka membuli Bu? Untuk yang suka membuli itu anak cuma satu Pak. Cuma satu. Iya. Tapi kan takutnya jadi teman-temannya itu ikut ke bawah kayak gitu. Terpengaruh ya Bu ya. Kalau boleh tahu membulinya dalam bentuk apa ini Bu? Itu pasalnya mengejek nama orang tuanya, karena kebetulan kan kondisi orang tua anak sendiri yang sering dibully itu memang dalam kesehatan psikologi itu agak kurang, jadi kayak jadi bahagia gitu, sama teman-temannya. Berarti melalui verbal ya Bu, tapi nantinya anak itu kalau seringnya juga yang dibully juga nggak terima ya Bu ya. Mau sering menangis Pak. Kalau boleh tahu Bu, pernah enggak Ibu Widya itu mencari penyebab kok anak ini sering membuli sama temannya ya? Nah, kalau dulu sih apa? Kalau dulu itu anaknya itu nurut, terus kalau di kelasnya nggak pernah lah yang namanya bikin onar. Tapi ketika mbahnya meninggal, nah ketika mbahnya itu meninggal, itu sikap anak itu berubah. Dan ternyata ketika saya cari tahu ke teman-temannya, itu karena anak itu senangnya sama mbahnya. Padahal ada orang tuanya, tapi ketika mbah itu sudah meninggal, anak itu sikapnya jadi berubah di sekolah, makanya sering membuli temannya. Berarti gara-gara karena ada yang biasa dengan mbahnya ya, itu anak itu mungkin pengen apa kasih sayang gitu ya, sayang gitu. Nah ini gimana Bu? Kira-kira kalau sudah seperti itu, apa yang ingin dilakukan oleh Bu dia? Nah kalau yang akan dilakukan oleh saya itu yang pertama memberikan pemahaman bukan hanya ke anak itu, karena posisinya kan apa, kalau kita hanya memberikan anak itu pemahaman tapi yang lainnya tidak, takutnya kan nanti malah ada timbulan masalah lagi. Nah kayaknya saya itu nanti pas di tahun ajaran baru itu saya nanti akan memberikan pemahaman tentang menghormati teman, terus menyayangi teman, terus kita itu pengennya kan satu kelas itu jadi keluarga. Nah selain itu juga saya akan mengajak wali murid untuk berkolaborasi, dan jadi nanti itu ketika tahun ajaran baru saya akan mengundang wali murid untuk ke sekolah, bukan hanya wali murid itu tapi semuanya. Berarti Bu dia punya rencana untuk mengatasi masalah ini ya Bu ya, itu dengan cara memberikan pemahaman ya Bu ya ke anak yang suka membuli tadi. Selain itu dengan apa tadi Bu? Kolaborasi ya. Kalau boleh tahu kolaborasinya dalam bentuk apa ini Bu? Nah saya kan juga nantinya kan wali murid itu diundang ke sekolah dan memberikan pemahaman, terus kondisi saya juga memberitahu kondisi anak-anak sekarang itu bagaimana. Terus nantinya saya itu pengen bareng-bareng sama wali murid, jadi di rumah itu juga wali murid memperhatikan anak, jadi bukan hanya di sekolah anak itu diperhatikan, dididik, tapi di rumah juga pengennya seperti itu. Jadi kan kalau kita hanya melakukan di sekolah kan nanti hasilnya nggak maksimal, jadi di rumah juga harus sama-sama saling menjaga anak, saling mendidik anak, kayak gitu. Nanti Bu dia selain memberikan pemahaman ke anak-anak, juga melakukan kolaborasi dengan wali murid dengan cara memanggil ke sekolahan agar memberi pengertian ya Bu tentang bagaimana kolaborasi bersama-sama agar memberi pemahaman yang sama ya antara di rumah dan sekolah itu sama, mereka tidak boleh membuli seperti itu ya. Ada hal yang lain Bu untuk sementara itu yang saya lakukan itu dulu Pak. Itu dulu juga ya. Dari sekian yang sudah Bu dia lakukan tentang solusi ini ya, kalau di rating dari angka 1 sampai 10 sudah berapa? Kalau pertama Pak, karena saya cuma memberikan nasihat ke anak itu ya, terus tapi dilakukan itu lagi, berarti kan saya masih merasa saya itu berada di rating 5. Rating 5. Iya. Kira-kira nanti Bu dia pengen mencapai nilai rating berapa?
Kalau pengennya itu rating 8. Ketika sudah memberikan pemahaman ke anak, terus sudah kolaborasi dengan wali murid, itu pengennya saya itu ada di rating 8 atau sekolah 8. Itu sudah bagus ya. Jadi untuk rencana untuk sampai tanggal 8 ya Bu ya. Rencana berikutnya Bu dia akan melakukan bagaimana Bu? Ya, untuk rencana yang akan saya lakukan sendiri ya itu yang pertama tadi memberikan pemahaman ke anak, terus memberikan pemahaman juga ke wali murid dan kolaborasi dengan wali murid supaya kita bareng-bareng mendidik anak. Oke ya. Iya, itu nanti akan saya lakukan ketika pembelajaran di tahun ajaran baru ini terlaksana. Berarti akan dilakukan tahun baru ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk pelaksanaan ini Bu, biar nanti Bu dia bisa mencapai kesuksesan, itu kira-kira butuh dukungan siapa saja? Nah, untuk itu, untuk perencanaan itu kan saya juga perlu dukungan dari kepala sekolah yang pertama. Karena kan saya juga harus minta izin dulu. Terus juga saya harus menceritakan permasalahan yang saya hadapi ke kepala sekolah, terus rekan sejawat, terus dukungan juga dari wali murid itu sendiri. Ketika saya memanggil, wali murid datang, berarti kan wali murid itu mendukung kegiatan saya seperti itu. Berarti meminta dukungan dari kepala sekolah ya, dari masyarakat ya, juga dari wali murid. Oke. Nah, dari pembicaraan ini bagaimana perasaannya Bu ini Bu? Alhamdulillah ya udah plong lah. Udah plong ya. Senang karena ada yang mau diajak berbicara. Berarti sudah menemukan solusinya Bu ya. Oke, untuk pembicaraan kita hari ini Bu, apa yang Bu dia dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, untuk yang saya dapatkan, saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Oh iya, betul ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti saya ingin tahu Bu, saya ingin tahu perkembangan apa yang Ibu dilakukan terhadap anak tersebut. Mudah-mudahan nanti ada perubahannya Bu ya. Kita akan bertemu lagi Bu ya setelah Ibu dia melakukan tindakannya Bu ya. Saya tunggu Bu ya. Ya, itu aja ya Bu ya pada hari ini. Mohon maaf dan terima kasih sekali Bu ya. Bu dia mau menyampaikan ke saya. Terima kasih. Sekali Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herudin. Waalaikumsalam Bu Pedi. Bagaimana Pak? Tadi sudah selesai ya melakukan coaching dengan Bu Widya ya? Ya, alhamdulillah Bu sudah selesai dengan baik. Oke, sebelum penutupan ya Pak, ini pasca observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Widya. Alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan alur tinta Bu. Tadi sudah ada tujuannya, sudah identifikasi, sudah rencana aksi dan juga ada tanggung jawab yang disampaikan. Oh iya, berarti sudah sesuai dengan alurnya ya Pak, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana sampai tanggung jawab. Oke, menurut saya yang tadi saya sebagai observer Bapak ya dalam coaching hari ini yang dilakukan sudah berjalan baik Pak, dan juga sesuai alur yang sudah alur tinta yang memang sudah dilakukan ya Pak untuk menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching tadi atau pertanyaan kepada Bu Widya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua Pak, kompetensi apa yang Bapak kembangkan lagi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Saya ingin kedepannya Bu mengembangkan di kompetensi presence atau kehadiran penuhnya. Itu akan membantu saya dalam melakukan coaching sesuai dengan alur ceritanya Bu, sehingga nanti coachingnya lebih baik lagi. Oke, luar biasa Bapaknya. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak. Amin. Ya. Oke Pak, demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita tutup observasi hari ini ya Pak. Ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Herudi. Bagaimana
gimana kabar Bu Budi hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Oh ya, Bu Budi nanti akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Iya. Nah, nanti saya akan supervisi dengan kegiatan Bu Budi hari ini ya. Nah, namun sebelum pelaksanaan coaching Bu, nanti saya akan menyampaikan rubrik penilaian Bu. Iya. Rubrik penilaian yang akan saya nilai Bu itu yaitu apakah nanti coaching Bu Widya itu sesuai dengan alur cerita yang mencampur ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Kemudian saya juga akan menilai dari prinsip coachingnya Bu, apakah sesuai yaitu ada kemitraannya, ada proses kreatif, dan ada maksimalan potensi. Itu rubrik penilaian untuk coaching ya. Nah sebelumnya Bu saya juga akan bertanya kepada Bu Widya. Yang pertama dia apa yang akan kompetensi apa yang akan Bu Widya kembangkan pada percakapan hari ini Bu nanti? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama presence, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, ya Bu ya. Kemudian untuk dari 3 tadi ya Bu ya yang sudah Ibu Widya sampaikan kompetensinya, yang ingin spesifik Bu untuk saya amati nanti apa aja Bu? Yang pertama itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya. Nah pertanyaan berikutnya Bu ya, untuk indikator Bu, indikator ketercapaian Bu Widya dalam pengembangan nanti coachingnya itu yang nanti akan dilakukan oleh Bu Widya dengan coachingnya Bu, itu indikator yang pengembangan seperti apa yang dicapai Bu? Ya, saya itu inginnya nanti coaching itu akan bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Jadi bisa menemukan langkah-langkah atau rencana yang akan nanti dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Oh iya, berarti nanti akan menemukan solusi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Widya untuk coaching hari ini. Nanti saya akan bertanya lagi setelah coaching Ibu Widya selesai ya. Terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Baiti. Gini nih Bu, saya pengen mengeluarkan unek-unek saya. Ini teman-teman bagaimana Bu? Namanya lagi ada yang dirasa. Iya, gini Bu, saya itu habis masuk kelas ya Bu. Terus kok ada siswa yang mengalami kesulitan Bu menerima pelajaran dari saya. Berarti yang lagi di unek-unek Bu Baiti itu karena ada siswa yang menerima pembelajaran itu kesulitan nih. Iya Bu. Nah, kita kan hari ini punya waktu ya nggak lama ya Bu Baiti, itu kayaknya ya 10 sampai 15 menit lah. Nah, Bu, untuk pertemuan kita hari ini, perbincangan kita hari ini apa tujuan atau yang diharapkan Bu Baiti? ya harapan saya itu begini Bu, saya pengen pembelajarannya itu dapat diterima sama siswa-siswa saya, anak-anak aktif, anak-anak itu menangkap semuanya pembelajaran yang saya berikan begitu. Berarti harapannya Bu Baiti seperti itu ya. Nah, untuk permasalahan Bu Baiti sendiri cuma hanya karena anak itu sulit menerima pembelajaran itu di pembelajaran Bu Baiti sendiri atau di semuanya? Kayaknya cuma di saya sih, saya kan ibaratnya saya kan di sini BK ya Bu. Terus saya ngasih materi, anak ini tuh kadang nggak fokus, anak itu tuh ngobrol sendiri sama temennya gitu. Oh, berarti karena pengaruh juga anak itu ngobrol sendiri ya. Iya. Nah, untuk pembelajaran Bu Baiti sendiri yang sudah dilaksanakan Bu Baiti itu sendiri, itu kira-kira ada di skala berapa? Dari 1 sampai 10? Kayaknya sih mungkin di kelas itu saya masih 5 Bu. Oh, masih 5. Jadi yang dirasakan Bu Baiti pembelajaran yang saya lakukan itu masih 5. Iya. Nah, harapan ke depannya itu pengennya Bu Baiti itu sendiri ada di ranking berapa? Ya mungkin nambah ya Bu, 8. Ya pengennya di 8. Itu sudah bagus Bu kalau pengen di angka 8. Nah, untuk itu kan berarti Bu Baiti harus menentukan atau menemukan apa rencana atau solusi yang akan Bu Baiti lakukan. Itu kira-kira rencananya apa Bu Baiti? Intinya saya itu merubah sih Bu dari
Bu Baiti. Nah, kira-kira ada lagi atau enggak rencana yang akan dilakukan selain dari S-tweaking, terus RPN tadi dirubah untuk yang lebih bagus lagi, itu kira-kira ada lagi atau enggak? Ya mungkin masih itu sih Bu, nanti di ajaran baru saya akan merubahnya Bu, dari metode, dari medianya juga ya Bu, biar disesuaikan sama siswa dan mungkin juga sama gaya belajarnya juga ya Bu, gitu. Jadi biar sesuai dengan siswa, saya tidak sampai akhirnya melihat siswa kesulitan mengikuti pembelajaran dari saya, gitu Bu. Yang sudah direncanakan itu menurut saya sudah bagus Bu. Nah, untuk itu nanti di ajaran baru berarti nanti kira-kira yang akan dilakukan itu sendiri yang pertama itu apa? Ya berarti saya kan akan memberikan asesmen awal ya Bu, yang gaya belajarnya siswa. Setelah itu saya aplikasikan ke RPL-nya Bu. Setelah di RPL dari tujuan sampai metode media mungkin saya rubah dengan disesuaikan dengan gaya belajar siswa itu Bu. Menurut saya bagus sekali itu yang dilakukan sama Bu Baiti. Nah, kira-kira untuk kegiatan itu sendiri atau rencana Bu Baiti sendiri itu nantinya itu Bu Baiti itu memerlukan dukungan dari pihak lain atau enggak? Ya, saya perlu sekali yang pertama dari kepala sekolah dan dari rekan guru BK juga Bu, seperti itu. Saya memang butuh dukungan dari semuanya. Memang kita saat akan melakukan sesuatu rencana itu memang kita perlu dukungan dari orang lain ya. Nah, kira-kira itu kan nanti rencana yang akan dilakukan Bu Baiti, terus Bu Baiti juga memerlukan dukungan. Kira-kira nanti kita bisa bertemu kembali atau tidak? Misalkan saya setelah Bu Baiti melaksanakan rencana itu nanti, saya kan nanti akan memanggil Bu Baiti lagi atau bertemu lagi. Itu kira-kira Bu Baiti mau ngomong? Boleh Bu, senang sekali Jadi saya ingin tahu perkembangannya nanti ketika Bu Baiti sudah melakukan rencana yang sudah direncanakan. Ya siap Bu, nanti kita ketemu kembali Iya, semua. jadi saya ingin tahu hasilnya bagaimana. Iya siap. Nah, setelah tadi ngobrol-ngobrol waktu tidak lama ya Bu, itu bagaimana perasaan Bu? Saya senang lega, jadi saya punya pandangan untuk melakukan yang lebih baik lagi Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan berdiskusi bersama ya Bu. Iya, sama-sama. Oke Bu Baiti, karena kita juga cuma waktunya sebentar ya, jadi kita akhiri, nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu. Siap? Siap. Oke, terima kasih ya Bu Baiti. Iya, terima kasih. Sekian ya pertemuannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Herudin. Ya, alhamdulillah tadi Bu Widya sudah melakukan coaching ya Bu ya. Iya, dengan Bu Baiti. Alhamdulillah ya Bu. Untuk selanjutnya di pasca coaching ini ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Iya. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bu Widya lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Ya, untuk tadi yang saya sudah lakukan nih Pak, untuk di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan algoritma. Kita Ya, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalir. Coaching itu sendiri jadi bisa bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi dan juga bisa menemukan solusinya. Iya, iya Bu ya. Nah, berdasarkan pengamatan saya Bu ya, boleh saya menyampaikan Bu? Boleh. Ya, berdasarkan yang saya amati dulu, betul, dia sudah ya melakukan coaching sesuai dengan alur ceritanya ya, sesuai kata juga sesuai dengan prinsip coachingnya Bu. Ya. Nah, dia sudah mengajukan pertanyaan berbobot, juga coaching bisa menjawab pertanyaan itu dengan tadi yang disampaikan Bu ya tadi ya Bu. Pertanyaan berikutnya Bu. Nah, untuk meningkatkan untuk mengembangkan ya, kemudian kan sudah mengembangkan beberapa kompetensi Bu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi ini dikembangkan Bu untuk coaching selanjutnya Bu? Ya. Untuk nantinya yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu presence Pak. Iya. Terus juga saya akan lebih memahami alur dari Tirta lagi Pak, sehingga nanti kedepannya ketika saya harus meng-coaching seseorang atau rekan sejawat itu saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, baik.
Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Ya Pak. sudah melakukan coaching dengan baik. Mudah-mudahan Bu ya dapat meningkatkan keterampilan coachingnya lebih efektif ya. Iya Pak. Terima kasih Bu ya, terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Baiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Widya. Bagaimana kabarnya Bu Baiti hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu Baiti. Nah, hari ini Bu Baiti mau coaching rekannya ya? Iya Bu. Nah, untuk itu sebelum melakukan coaching sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu Baiti. Iya, siap Bu. Yang pertama juga saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian nanti Bu Baiti akan memberikan pertanyaan berbobot atau tidak ke coachingnya, sehingga nanti coachingnya itu nanti akan merespon atau tidak. Ya. Nah, untuk itu saya akan juga untuk coaching hari ini itu nanti Bu Baiti itu sesuai dengan prinsip seperti ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Baiti, ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Baiti pada coaching kali ini? Oke, kompetensi yang saya akan dikembangkan yaitu yang pertama itu present atau kehadiran Bu. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, nah untuk selanjutnya kompetensi mana yang akan Bu Baiti kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti? Oke, yang saya akan kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, bagus. Nah, pertanyaan yang terakhir ya. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Baiti dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan nanti yang saya coaching akan menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang dalam mengatasi permasalahannya itu. Oke, siap. Nah, demikian dulu ya untuk praobservasinya. Nanti silakan Bu Baiti mengcoaching Pak Heruddin ya, atau rekan sejawat dari Bu Baiti. Oke? Siap. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heruddin. Waalaikumsalam Bu Baiti. Gimana Pak Heruddin kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu gimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Tujuan Bapak bertemu saya ada apa nih Pak? Bu, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang saya punya unek itu Bu. Saya ingin menyampaikan unek saya ke Bu Baiti, barangkali Bu Baiti bisa membantu saya. Oh iya, memang unek-unek Bapak itu mengenai apa nih Pak? Ya, jadi begini Bu, saya itu punya siswa Bu. Di antara satu siswa itu ada yang tadinya itu keaktifan berangkat sekolahnya itu aktif Bu. Tapi dalam 2 bulan ini tuh mulai berkurang aktifnya Bu. Ya, jadi dalam 1 minggu itu sampai 4 hari tidak berangkat. Dalam 1 minggu 1 minggu iya ada 4 hari tidak berangkat itu. apakah sudah mengetahui atau mencari tahu kenapa siswa tersebut itu tidak berangkat selama 1 minggu itu sampai 4 hari itu Pak? Tadinya gini Bu, saya menanyakan ke anaknya, saya panggil ya. Tapi di tempat khusus dulu saya panggil. Lalu saya tanyakan, kenapa kamu tidak berangkat? Tadinya itu jawabnya hanya males saja Bu. Males gitu. Kemudian saya juga penasaran Bu, masa anak itu malas sampai 4 hari kan namanya ya. Saya tanya ke teman-temannya, kemudian saya sampai ke orang tuanya Bu ya. Saya akhirnya ke sana. Di situ saya punya kesimpulan Bu. Jadi anak ini tidak berangkat itu karena di rumah sering diperintah orang tuanya itu membantu bekerja ya Bu. Karena anak ini kebetulan orang tuanya sudah tua Bu. Kemudian anak yang pertama itu yang terbesar Bu itu sudah berkeluarga dan tempat tinggalnya berbeda jauh. Oh, Sehingga itu harus membantu. oke, terima kasih ya Pak sudah sharing sama saya. Berarti
Bapak itu berarti siswa sudah mencari informasi ya, sudah mencari mengidentifikasi permasalahannya, sampai ke rumah ternyata siswa tersebut itu tidak berangkat karena membantu orang tuanya di rumah ya Pak, untuk bekerja seperti itu. Nah, dari situasi ini nih Pak, menurut Bapak skala berapa dari 1 sampai 10 yang memang ingin Bapak capai tujuannya? Ya, tadinya saya baru menyampai 5 Bu. Saya baru sampai skala 5. Tapi nanti saya pengennya ke angka 8. Syukur sampai ke angka 9. Alhamdulillah, berarti sudah ada pandangan sampai untuk arah ke angka 9 seperti itu. Nah, luar biasa Bapak. Nah, dari sini langkah-langkah yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Saya ada beberapa langkah. Yang pertama gini Bu, karena ini kan faktor utamanya ekonomi ya Bu ya. Saya ingin melibatkan siswa saya dulu dari teman-temannya itu untuk melatih kepedulian sosial Bu. Karena kebetulan di kelas yang saya ambil itu ada kelas namanya kelas sosial Bu. Itu mungkin nanti saya akan menyampaikan anak-anak agar sebagian kelasnya itu untuk membantu anak ini yang tidak mampu. Maksudnya gini Bu, karena dengan seperti itu kan tadi anak itu kalau berangkat tidak sanggup. Kalau dengan dikasih sebagian walaupun tidak banyak itu ya, tapi untuk bisa jajan lah itu mudah-mudahan bisa membantu itu. Itu yang pertama itu kayak. Berarti dari langkah-langkah yang akan Bapak ambil atau lakukan itu dari kas sosial yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Karena siswa tersebut tuh kalau berangkat ke sekolah itu tidak dikasih uang satu ya Pak, seperti itu. Lalu kemungkinan ada hambatan tidak Pak yang akan mengganggu dari pelaksanaan yang akan Bapak lakukan ini? Yang jelas hambatannya di orang tuanya itu ya, karena orang tua itu menghendaki untuk membantu Bu. Makanya nanti saya solusinya ya misalkan di orang tuanya mungkin kita tetap ngasih untuk sang anak ya lewat dana sosial untuk di kelas, tapi orang tuanya bagaimana kan harus dibantu juga ya Bu. Jadi situlah nanti saya juga akan kolaborasi dengan tingkat desa itu. Oh ya, baik Pak. Berarti langkah-langkah dari itu kira-kira rencana aksinya ya yang akan Bapak lakukan dari langkah-langkah itu dan dilihat dari hambatannya, rencana aksi yang akan Bapak langsung lakukan itu gimana? Iya, saya akan melakukan aksi ini Bu. Jadi ada 3 aksi Bu yang saya lakukan. Yang pertama tadi menggunakan kas kelas untuk dan sosial. Kemudian saya juga akan ke ibu kepala sekolah agar ada uang bos sebagian untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Kemudian saya juga akan ke desa Bu, agar pihak desa mau membantu keadaan ekonomi ini, terutama untuk menunjang pendidikan anaknya. Gitu. Nah, dari rencana aksi yang tadi yang Bapak sampaikan ya, ada dukungan yang memang diperlukan oleh Pak Hairudin tidak? Ya, yang jelas sangat dibutuhkan dukungan untuk melaksanakan kegiatan ini Bu, karena ini melibatkan kan beberapa unsur ya Bu ya. Kalau dari K saya akan minta dukungan dari anak-anak saya, anak kelas 5 itu sendiri Bu, agar mau mereka merelakan. Kemudian untuk pihak sekolah saya juga akan minta dukungan dari kepala sekolah terutama, juga dari rekan-rekan guru di sana. Kemudian ada lagi Bu yang utama yaitu dari desa Bu, dukungan dari kepala desa. Sangat saya inginkan dukungan dari kepala desa karena program ini harus benar-benar berjalan dengan baik. Berarti dari sekolah iya, dari siswa juga iya, dari desa juga iya nih Pak. Dukungannya sangat yang memang Bapak Hairudin perlukan. Nah, berarti dari sini Bapak sudah tahu yang akan Bapak lakukan dari permasalahan ini. Bagaimana perasaan Bapak sekarang ini yang sudah mengeluarkan unek-unek ini Pak? Ya, setelah saya berbincang dengan Bu Betty ya, itu alhamdulillah rasanya mulai lega Bu, karena saya menemukan solusi apa yang ingin saya lakukan untuk mengatasi masalah siswa saya. Seperti itu. Plong. Oh gitu. Nanti
nanti bisa bertemu kembali atau tidak nih Pak. Nah, untuk apa yang sudah Bapak lakukan atau bisa sharing-sharing lagi dengan saya, apakah berhasil ataupun mengalami hambatan atau tidak? Gitu Pak. Itu saya inginkan Bu, nanti setelah program ini saya lakukan, nanti saya akan menghubungi Bu Betty untuk melakukan percakapan berikutnya. Oke, terima kasih sudah mau percaya dan mau bertemu kembali dengan saya begitu Pak. Apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin disampaikan? Iya, sementara cukup Bu, nanti saya ingin mengembangkan itu dulu. Oh iya, terima kasih Pak. Sudah mau berbagi dan berdiskusi begitu ya Pak. Sama-sama Bu. Nah, sekian dari saya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Baiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Ya, Bu Baiti tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Helvin ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya setelah observasi atau pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang dilakukan Bu Baiti pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu Baiti? Oke, tadi saya melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dan menceritakan menggali coaching menceritakan permasalahan-permasalahan untuk menemukan solusinya Bu. Oke. Nah, oke ya, jadi saya juga sudah mengamati antara Bu Baiti dengan Pak Herudin. Pas saat proses coaching itu menurut saya juga sudah bagus karena sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi Bu Baiti sudah menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga kan tadinya coachingnya jadi mengalir untuk bercerita. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu Baiti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Baiti berdasarkan hasil coaching tadi untuk dikembangkan di selanjutnya? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memahami lagi proses dari alur Tirta sehingga saya juga bisa melakukan coaching lagi dengan baik Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Baiti. Nah, demikian ya untuk observasi kita hari ini. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga observasi kali ini cukup bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu Widya. Terima kasih ya Bu Baiti. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.